ada sekian banyak SK yang selama ini sampai setahun tertunda pengesahannya karena berhenti di meja sekjen, misalnya hal begitu terjadi. Peraturan-peraturan perkumpulan yang ada pada kami. Nah, tapi di atas semua itu sebetulnya ada yang namanya semangat harmoni. Ada semangat harmoni yang kemudian mewarnai cara kita mempergaulkan berbagai macam kegiatan keorganisasian ini. Nah, saudara-saudara, teman-teman sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita tahu bahwa tentu turbulensi yang sedang dialami sekarang ini tentu menciptakan kebutuhan-kebutuhan untuk menjadi fleksibel dalam hal operasional. Nah, ada masalah-masalah yang sebetulnya sudah agak lama, tapi karena semangat harmoni lalu kemudian harus kita address secara berhati-hati, walaupun sebetulnya ada aturan-aturan yang bisa menjadi shortcut, bisa menjadi troubleshoot, bisa menjadi terobosan untuk mengatasi masalah-masalah itu. Dan di dalam rapat kita hari ini, kita mendiskusikan berbagai masalah di lingkungan Tanfiwiyah, dan kita menemukan ada sejumlah bagian, sejumlah jumlah klaster tugas yang kemudian selama beberapa waktu agak tersendat sampai dengan berkembang. Nah, di antara yang kami lihat secara mencolok misalnya adalah klaster kesekretariatan jenderal, karena ya kita sangat maklumi bahwa sekjen yang kemudian menjadi menteri sosial sudah setahun ini sejak beliau diangkat jadi menteri, karena kesibukan beliau misalnya sama sekali tidak sempat menengok kantor PBNU sama sekali, sehingga walaupun kita bisa berkoordinasi mungkin secara virtual atau melalui alat komunikasi kita secara online, tapi karena dia tidak hadir secara fisik, ini juga menciptakan banyak kendala. Ini sudah setahun. Kendala-kendala itu misalnya bahwa ada sekian banyak SK yang selama ini sampai setahun tertunda pengesahannya karena berhenti di meja sekjen, misalnya hal begitu terjadi. Ya. Nah, kemudian juga dalam kebendaraan ini sudah lebih 2 bulan ini bendara umum juga tidak engage dengan manajemen kebendaraan di lingkungan PBNU. Itu antara lain masalah-masalah besar, ada sejumlah yang lain, tapi saya ingin sebut yang masalah besar ini. Nah, sistem konstitusi dan regulasi NU itu memberi jalan keluar dengan misalnya di dalam peraturan perkumpulan nomor dalam sebelum itu ya, dalam anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama pasal 94, dan di dalam peraturan perkumpulan nomor 10 tahun 2025 pasal 16 sampai 18, serta peraturan perkumpulan nomor 13 tahun 2025 ya, pasal 1 huruf D dan pasal 10 ya, nanti akan di-share risalah rapat Tanfiwiyah ini langsung ya, di dalam istilah lain biasa disebut sebagai berita acara. Nah, itu beri jalan keluar. Jalan keluar itu apa? Bahwa di dalam aturan-aturan itu ada satu kategori keputusan terkait pembagian tugas pengurus yang disebut dengan rotasi jabatan, disebut sebagai rotasi jabatan. Nah, rotasi jabatan ini bisa diputuskan dengan asas kompartementasi manajemen tadi ya. Hal-hal yang menyangkut Tanfiwiyah bisa diputuskan di tingkat rapat Tanfiwiyah.
Maka rapat ini memutuskan untuk melakukan rotasi jabatan di antara jajaran pengurus Tanfidiyah sebagai berikut. Yang pertama, Kiai Haji Masyhuri Malik yang semula menjadi ketua PBNU menjadi wakil ketua umum PBNU. Artinya ketua biasa, ketua pada umumnya, ketua biasa lah ya, ketua bidang menjadi wakil ketua umum PBNU Kiai Haji Masyhuri Malik. Kemudian saudara Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf sebagai sekretaris jenderal dirotasi ke posisi sebagai ketua PBNU. Kemudian saudara Haji Gufron Arif dari posisi sebagai bendahara umum dirotasi ke posisi ketua PBNU. Sedangkan Haji Amin Said Husni dari posisi semula sebagai wakil ketua umum dirotasi ke posisi sekretaris jenderal PBNU. Saudara Haji Sumantri dari posisi semula sebagai bendahara ke posisi bendahara umum. Jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa ini adalah rotasi sebagaimana diatur kategorinya oleh peraturan perkumpulan yang telah dihasilkan oleh konferensi besar yang lalu sebagai sebagai forum permusyawaratan tertinggi kedua sesudah muktamar, mengatur semua itu. Jadi ada jalan dua. Ini semua kita maksudkan supaya tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh PBNU ini tetap bisa dijalankan dengan baik tanpa ada hambatan. Misalnya kita hari-hari ini beberapa daerah menerima musibah bencana alam ya, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, di Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Ini harus ada yang terus mengorganisir manajemen penanggulangan ya, kontribusi NU untuk penanggulangan musibah-musibah itu. Nah, maka rotasi ini sangat dibutuhkan agar manajemen organisasi ini bisa tetap perform secara optimal.